Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil tempat Nurmala tinggal. Sebagai seorang polwan yang bertugas di unit patroli, ia harus tetap menjalankan tugas meski hujan mengguyur lebat. Di tengah perjalanan, mobil patroli yang ia kendarai mengalami masalah mesin dan berhenti di pinggir jalan. Di saat bersamaan, seorang pemuda dengan gerobak sampah lewat. Pemuda itu adalah Tejo, pemulung berusia 26 tahun yang hidupnya serba kekurangan. Melihat Nurmala kesulitan, Tejo menghampiri. "Mbak, kenapa mobilnya?" "Saya bantu dorong, ya," katanya dengan suara ramah. Awalnya Nurmala ragu, tapi karena situasi darurat, ia mengizinkan. Tejo membantu mendorong mobil itu ke bengkel terdekat, meski bajunya basah kuyup oleh hujan. Kebaikan sederhana itu, tanpa Tejo sadari, menjadi awal dari cerita yang jauh lebih besar di masa depan. Beberapa tahun sebelumnya, Tejo pernah menyelamatkan ayah Nurmala, Pak Broto, dari kecelakaan. Kala itu, Pak Broto yang berjualan di pasar tradisional tertabrak motor dan hampir terlindas truk. Tejo yang kebetulan lewat berlari dan menarik tubuh Pak Broto hingga selamat. Sejak saat itu, Pak Broto dan istrinya, Bu Sumi, selalu merasa berhutang budi. Namun karena Tejo hanyalah pemulung, mereka tak tahu bagaimana harus membalasnya. "Tejo itu anak baik, walaupun hidup susah," kata Pak Broto pada Nurmala suatu malam. Nurmala hanya mengangguk. Ia tahu Tejo memang pemuda sederhana yang jujur. Setelah kejadian hujan deras itu, Nurmala sering bertemu Tejo secara tak sengaja. Entah di pasar, jalanan, atau saat ia bertugas. Tejo selalu menyapa dengan ramah. Suatu ketika, Nurmala melihat Tejo dipukuli preman karena menolak membayar uang keamanan. Nurmala langsung turun tangan membela Tejo dan menangkap para preman itu. Sejak saat itu, hubungan mereka jadi lebih akrab. Nurmala mulai melihat Tejo bukan sekadar pemulung biasa. "Kenapa kamu nggak cari kerja lain, Jo?" tanya Nurmala suatu hari. "Saya nggak punya ijazah, Mbak. Lagian, saya udah biasa begini, asal halal saya jalani," jawab Tejo sambil tersenyum. Jawaban itu membuat hati Nurmala bergetar. Suatu hari, keluarga besar Nurmala membahas pernikahan. Mereka ingin Nurmala menikah dengan pria yang lebih layak, seperti pengusaha atau pejabat. "Aku nggak mau dijodohin," seru Nurmala. Pak Broto terdiam. Ia tahu anaknya keras kepala. "Kalau begitu, kamu harus pilih sendiri. Jangan sampai salah langkah," ujar Bu Sumi. Nurmala memikirkan Tejo, tapi bagaimana mungkin ia, seorang polwan, menikah dengan pemulung? Beberapa hari kemudian, Nurmala melihat Tejo sedang sakit parah di gubuk reotnya. Ia merawat Tejo selama beberapa hari. Di momen itu, Nurmala merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Ia pun membuat keputusan besar, meminta Tejo menikahinya. "Kamu mau nggak menikah sama aku, Jo?" tanya Nurmala tiba-tiba. Tejo terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Mbak Nurmala, saya ini cuma pemulung. Saya nggak pantas buat Mbak," jawabnya pelan. "Aku nggak peduli, orang tuaku punya hutang budi sama kamu, dan aku juga yakin kamu orang yang baik," kata Nurmala tegas. Kabar itu membuat keluarga besar Nurmala murka. Pak Broto terdiam lama, sementara Bu Sumi menangis. "Kamu mau merusak nama baik keluarga?" bentak Paman Nurmala.
Aku cuma mau nikah sama orang yang aku percaya, yang gak akan hianatin aku, balas Nurmala. Pak Broto akhirnya berbicara pelan, kalau itu keputusan kamu, Bapak dukung. Pernikahan Nurmala dan Tejo diadakan sangat sederhana di balai desa. Hanya dihadiri orang tua dan beberapa sahabat dekat. Tejo menangis saat Nurmala mengucap janji suci. Aku janji akan jaga kamu seumur hidupku, bisik Tejo. Setelah menikah, mereka harus menghadapi cibiran masyarakat. Nurmala tetap bekerja sebagai polwan, sementara Tejo masih menjadi pemulung. Polwan kok suaminya pemulung? Malu-maluin, kata tetangga. Tejo hampir menyerah, tapi Nurmala selalu menguatkannya. Setahun kemudian, Nurmala hamil. Kabar itu mengubah pandangan banyak orang. Tejo semakin berusaha keras agar kehidupan mereka membaik. Dengan dorongan Nurmala, Tejo mulai mengumpulkan barang rongsok dalam jumlah besar dan menjualnya langsung ke pengepul besar. Usahanya berkembang. Tejo akhirnya membuka usaha sendiri, Tejo Recycle Center. Anak pertama mereka lahir, diberi nama Bima. Keluarga besar Nurmala pun luluh dan akhirnya menerima Tejo. Tejo terus belajar. Ia mengikuti kursus pengelolaan sampah dan jadi pembicara inspirasi di sekolah-sekolah. Nurmala mendapat penghargaan sebagai polwan teladan karena dedikasinya. Tejo dan Nurmala membuktikan bahwa cinta tak mengenal kasta. Setelah sukses dengan Tejo Recycle Center, hidup Tejo dan Nurmala mulai stabil. Mereka bisa pindah ke rumah yang lebih layak. Meski begitu, Tejo tidak pernah melupakan masa lalunya. Aku nggak mau orang lain ngerasain susah kayak aku dulu, Mal, kata Tejo sambil menatap Nurmala yang sedang menggendong Bima. Apa yang kamu pikirin, Jo? Tanya Nurmala. Aku mau buka pelatihan daur ulang buat pemulung di kampung ini. Biar mereka punya peluang hidup lebih baik, jawab Tejo penuh semangat. Nurmala tersenyum bangga. Ia sadar, suaminya adalah sosok yang luar biasa meski dunia dulu meremahkannya. Dengan bantuan Nurmala dan beberapa kenalan, Tejo mendirikan sekolah kehidupan Tejo, tempat pemulung belajar memilah sampah yang bernilai ekonomis dan mendapatkan keterampilan lain. Mulanya, hanya sedikit yang percaya. Namun setelah melihat Tejo sukses, perlahan-lahan para pemulung mulai berdatangan. Kalau Mas Tejo aja bisa sukses dari nol, kenapa kita nggak bisa? Ujar salah satu pemulung. Tejo menjadi inspirasi. Nurmala semakin yakin, memilih Tejo adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Kehidupan mereka tampak sempurna. Tapi, cobaan datang lagi. Suatu hari, Tejo pingsan saat sedang mengajar di pelatihan. Dokter memvonisnya terkena infeksi paru-paru karena bertahun-tahun menghirup debu dan asap saat jadi pemulung. Kalau saya istirahat, siapa yang ngurus sekolah kehidupan? Kata Tejo lirih. Nurmala memegang tangannya erat. Kamu nggak sendiri, Jo. Aku ada di samping kamu. Kita hadapi bareng-bareng. Saat kabar sakitnya Tejo menyebar, banyak orang datang memberi dukungan. Bahkan, beberapa pemulung yang dulunya meremehkan Tejo kini membantu menjalankan pelatihan. Kami nggak mau Mas Tejo berhenti. Kami bakal lanjutkan perjuangan ini, kata seorang pemulung tua sambil menahan tangis. Melihat itu, Tejo merasa haru. Ia menyadari bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Setelah berbulan-bulan berobat, kondisi Tejo berangsur membaik. Ia kembali berdiri di depan para pemulung dan berbicara dengan suara serak.
Kalau saya yang dulu pemulung biasa bisa berdiri di sini, kalian juga bisa lebih baik dari saya. Jangan takut bermimpi. Suara tepuk tangan bergemuruh. Nurmala yang berdiri di sampingnya meneteskan air mata. Nurmala membuktikan, memilih Tejo bukanlah kesalahan. Justru, itu adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Tejo yang dulu dipandang sebelah mata kini menjadi inspirasi banyak orang. Dan semua itu tidak akan terjadi tanpa cinta tulus dari Nurmala yang berani melawan stigma. Kadang, kita harus berani melawan dunia untuk memperjuangkan orang yang kita cintai. Malah, aku kira aku nggak bakal lihat kamu lagi. Tersenyum sambil menahan tangis, aku nggak akan ninggalin kamu Jo, aku janji. Kamu harus sembuh demi aku, demi anak kita. Air mata Tejo menetes. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya benar-benar berharga. Sementara itu, Pak Jaya diam-diam memperhatikan dari pintu. Ada rasa bersalah yang menggunung di dadanya. Ia melihat bagaimana Nurmala mencintai Tejo dengan tulus, sesuatu yang selama ini ia ragukan. Malam itu, Pak Jaya akhirnya duduk di samping tempat tidur Tejo. Pak Jaya dengan suara lirih berkata, "Tejo, aku minta maaf. Aku salah menilai kamu. Kamu memang bukan orang kaya, tapi kamu lebih dari itu. Kamu laki-laki yang benar-benar jaga anak saya. Saya terima kamu jadi menantu saya." Tejo terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ini adalah kata-kata yang selama ini ia tunggu. Beberapa bulan berlalu. Nurmala kini tengah hamil besar. Tejo bekerja serabutan sebagai pengangkut barang di pasar, sementara Nurmala tetap menjadi polwan dengan dukungan penuh dari rekan-rekannya. Saat sedang bertugas, Nurmala tiba-tiba merasa perutnya mulas luar biasa. Rekan-rekan polwan segera membawanya ke rumah sakit. Tejo yang sedang bekerja langsung berlari menuju rumah sakit begitu mendapat kabar. Malam itu, lahirlah seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Cahaya Tejamala, gabungan dari nama Tejo dan Nurmala. Tejo memeluk bayi mungil itu dengan mata berkaca-kaca. Tejo berbisik lembut, "Kamu adalah cahaya hidup kami. Kamu bukti cinta ayah dan ibu." Nurmala menatap Tejo penuh cinta. Dalam hatinya, ia merasa yakin pilihannya selama ini tidak pernah salah. Setelah kelahiran Cahaya, kehidupan Tejo dan Nurmala perlahan membaik. Tejo mendapat tawaran kerja sebagai sopir di sebuah perusahaan pengangkutan. Meski gajinya tak besar, ia merasa bangga bisa bekerja dengan jujur. Pak Jaya yang dulu menolak Tejo, kini sering datang membantu merawat cucunya. Bahkan, ia diam-diam mencari cara agar Tejo bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Namun, cobaan datang lagi. Rumah kontrakan mereka hampir digusur karena pemilik tanah ingin menjualnya. Nurmala panik. Nurmala dengan suara bergetar, "Jo, kita mau tinggal di mana? Uang kita nggak cukup buat cari rumah baru." Tejo menggenggam tangan Nurmala, "Aku nggak akan biarin kita kehilangan rumah. Aku akan cari jalan." Tanpa sepengetahuan Nurmala, Tejo mulai bekerja lebih keras, bahkan rela mengambil pekerjaan malam. Ia mengabaikan rasa lelah demi memastikan keluarganya punya tempat tinggal. Tejo bekerja siang dan malam. Tubuhnya semakin kurus, tapi ia tak mau berhenti. Suatu malam, saat Tejo sedang mengantar barang dengan truk, ia mengalami kecelakaan karena supir truk lain yang mengantuk. Nurmala langsung ke rumah sakit begitu mendengar kabar itu. Hatinya hancur melihat Tejo terbaring lemah dengan banyak luka di tubuhnya. Nurmala menangis sambil memegang tangan Tejo. "Jo, kenapa kamu nggak pernah mikirin diri kamu sendiri? Aku nggak butuh apa-apa, aku cuma butuh kamu." Tejo tersenyum lemah.
Aku cuma mau pastiin kamu dan Cahaya nggak hidup susah, malah. Itu yang paling penting buat aku. Dokter datang membawa kabar mengejutkan, Tejo butuh operasi besar lagi. Biayanya sangat mahal. Nurmala yang sudah tak punya tabungan hanya bisa menangis. Saat itulah, Pak Jaya melangkah maju. Aku yang bayar semua. Aku nggak mau kehilangan menantuku yang sudah aku anggap anak sendiri. Nurmala terkejut. Untuk pertama kalinya, ayahnya benar-benar menerima Tejo. Operasi Tejo berjalan sukses. Ia butuh waktu lama untuk pulih, tapi semangat hidupnya kembali menyala. Nurmala tetap setia di sisinya, dan Cahaya kecil tumbuh menjadi anak yang ceria. Tejo akhirnya mendapat pekerjaan tetap di perusahaan pengangkutan yang lebih besar kali ini sebagai mandor. Pak Jaya, yang dulu menolak Tejo, kini sering menggendong cucunya sambil tersenyum. Cucuku cantik, kamu harus bangga punya ayah seperti Tejo. Dia laki-laki paling kuat yang pernah kakek kenal. Di malam ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, Tejo menatap Nurmala dengan mata penuh cinta. Kalau aku bisa hidup lagi 1000 kali, aku tetap bakal pilih kamu, Mala. Nurmala tersenyum sambil menggenggam tangan Tejo. Aku juga Jo, aku nggak pernah nyesel nikah sama kamu. Kamu bukan cuma suamiku, kamu adalah cahaya hidupku. Baik, saya lanjut dengan epilog untuk memberikan penutup yang lebih menyentuh. 15 tahun berlalu. Tejo kini bukan lagi pemulung. Ia menjadi pengusaha kecil di bidang pengangkutan barang dengan usaha yang ia bangun dari nol. Perusahaannya diberi nama Cahaya Transportasi, diambil dari nama anaknya, simbol harapan dan semangat yang membuatnya bertahan selama ini. Nurmala masih berdinas sebagai polwan. Meski sudah punya jabatan lebih tinggi, ia tetap rendah hati dan dikenal sebagai sosok yang tegas tapi ramah di mata masyarakat. Cahaya, anak perempuan mereka, tumbuh menjadi gadis pintar dan baik hati. Ia sangat dekat dengan Tejo, selalu bercerita tentang mimpinya menjadi dokter agar bisa menolong orang-orang yang kurang mampu, terinspirasi dari perjuangan ayah dan ibunya. Suatu sore, Tejo duduk di teras rumah sederhana mereka. Rumah itu bukan mewah, tapi hangat dan penuh cinta. Nurmala duduk di sampingnya, sambil menyandarkan kepalanya ke bahu Tejo. Jo, kamu ingat nggak? Dulu aku yang minta kamu nikahin aku. Sekarang aku ngerasa aku yang paling beruntung di dunia karena aku punya kamu. Tejo terkekeh pelan. Aku juga ingat, Mala. Aku ini cuma pemulung waktu itu. Nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Tapi kamu tetap milih aku. Kamu tahu nggak? Itu yang bikin aku hidup sampai sekarang. Aku nggak mau ngecewain kamu. Nurmala menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Jo, kamu nggak pernah ngecewain aku. Kamu justru ngajarin aku apa arti cinta yang sebenarnya. Aku cinta kamu dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun. Tejo tersenyum, menggenggam tangan Nurmala erat-erat. Aku juga Mala, sampai akhir hidupku. Di kejauhan, Cahaya berlari ke arah mereka sambil membawa es krim. Ibu, ayah, ayo masuk. Film kita udah mau mulai. Tejo dan Nurmala tertawa bersama. Dalam hati mereka, tidak ada lagi rasa takut atau penyesalan. Mereka tahu, selama cinta dan ketulusan masih ada, tak ada badai yang bisa memisahkan mereka. Cinta sejati memang tak selalu datang dari kesempurnaan, tapi dari dua hati yang saling memilih, bertahan, dan berjuang bersama.